Coba bayangkan, jika dua fotografer memiliki kualitas karya yang sama, tetapi salah satunya menyajikan portofolio dengan tata letak yang terstruktur dan presentasi yang profesional, siapa yang lebih menarik perhatian klien? Hari ini kita akan membahas prinsip desain portofolio, tata letak, struktur, dan presentasi sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing karya kita. Untuk mengawali pembahasan kita tentang desain, mari kita bedah sebuah studi kasus nyata. Perkenalkan Rani, seorang mahasiswa semester 6 jurusan DKV yang saat ini tengah bersiap melamar magang di sebuah agensi kreatif. Rani adalah mahasiswa yang produktif. Ia memiliki banyak karya mulai dari ilustrasi, desain poster, hingga branding produk. Namun, Rani menghadapi masalah besar yang sering dialami banyak mahasiswa. Portofolio yang ia miliki sebelumnya hanyalah sekadar kumpulan gambar yang ditempel begitu saja ke dalam file PDF tanpa struktur yang jelas. Hasilnya, perekrut memberikan feedback bahwa portofolionya sulit diikuti dan terkesan kurang profesional. Kisah Rani ini adalah bukti bahwa karya yang bagus saja tidak cukup. Tanpa desain dan struktur yang tepat, potensi karya kalian tidak akan tersampaikan dengan maksimal kepada audiens. Oleh karena itu, di bagian ini kita akan belajar bagaimana membantu Rani-Rani lainnya di ruangan ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita masuk ke prinsip desain portofolio yang benar. Setelah melihat latar belakang Rani, mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya membuat portofolionya dinilai kurang profesional. Masalah utamanya ada pada tata letak yang berantakan. Seringkali Rani membuat beberapa halaman yang penuh dengan gambar tanpa adanya keterangan sama sekali. Ini membuat audiens bingung mencari konteks dari karya tersebut. Masalah kedua adalah ketidakseimbangan proporsi antara teks dan visual. Ada halaman di mana teksnya terlalu mendominasi sehingga menutupi keindahan gambar, atau sebaliknya teksnya terlalu kecil hingga sulit dibaca. Keseimbangan ini sangat krusial agar informasi penting seperti judul proyek atau peran kita bisa tersampaikan dengan jelas. Terakhir, dan yang paling sering terabaikan oleh mahasiswa adalah tidak adanya grid atau alignment yang konsisten. Tanpa panduan garis yang jelas, penempatan elemen visual terasa acak dan melelahkan mata. Akibatnya, portofolio yang seharusnya menjadi panggung bagi karya kalian justru terlihat seperti tumpukan dokumen yang tidak rapi. Memperbaiki aspek ini adalah langkah pertama untuk menaikkan kelas portofolio kalian. Masalah besar kedua yang sering muncul dalam portofolio mahasiswa adalah struktur yang tidak jelas. Seringkali, karya-karya hebat hanya ditumpuk begitu saja tanpa sistem pengelompokan yang logis. Proyek tidak dikelompokkan berdasarkan kategori seperti ilustrasi atau branding, tidak pula disusun berdasarkan tahun pembuatan. Ini menyulitkan perekrut untuk melihat perkembangan skill atau spesialisasi kalian. Selanjutnya adalah masalah narasi proses. Banyak mahasiswa hanya menampilkan hasil akhir yang cantik tanpa menceritakan bagaimana mereka sampai di sana. Padahal, industri kreatif sangat ingin melihat alur pemikiran dan cara kalian memecahkan masalah melalui desain. Tanpa narasi, karya kalian kehilangan konteks dan kedalaman profesionalnya. Terakhir, kesalahan yang fatal namun sering terjadi adalah informasi kontak yang tersembunyi. Seringkali detail penting ini hanya diletakkan di bagian paling akhir tanpa penekanan apapun. Bayangkan jika klien sudah tertarik dengan karya kalian, tapi mereka harus bersusah payah mencari cara untuk menghubungi kalian. Struktur yang baik harus memudahkan audiens untuk bertindak, bukan malah menghambatnya. Masalah terakhir yang sering menjadi penghambat besar bagi mahasiswa adalah aspek teknis penyajian atau presentasi yang kurang menarik. Seringkali mahasiswa mengirimkan file PDF dengan ukuran yang terlalu besar, bahkan mencapai 40 MB. Hal ini sangat tidak praktis karena menyulitkan perekrut untuk mengunduh dan membuka file Anda dengan cepat. Selain masalah ukuran file, banyak portofolio mahasiswa yang tidak memiliki versi digital interaktif. Di era sekarang, hanya mengandalkan dokumen statis akan membuat Anda tertinggal. Selain itu, ada masalah penurunan kualitas gambar akibat kompresi yang asal-asalan. Foto yang seharusnya tajam dan profesional justru terlihat pecah atau pixelated yang tentu saja merusak impresi visual karya Anda. Ketiga poin permasalahan ini, tata letak, struktur, dan presentasi teknis, adalah alasan mengapa portofolio yang berisi karya bagus tetap bisa terlihat kurang profesional. Namun jangan khawatir, setelah mengidentifikasi semua masalah ini, kita akan masuk ke bagian inti dari presentasi hari ini. Bagaimana cara memperbaikinya dengan menerapkan prinsip desain yang benar?